Ya, pemirsa, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatatkan penjualan mobil secara domestik mengalami penurunan 1,8% secara year on year sepanjang Januari hingga Oktober 2023. Penurunan terjadi di tengah perlambatan ekonomi dan turunnya harga komoditas serta kenaikan suku bunga kredit. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan mobil secara wholesale mencapai 836.049 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2023 atau turun 1,8% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebanyak 851.411 unit. Ketua Gaikindo Jongki D. Sugiarto mengatakan, penurunan penjualan secara wholesale kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan. Pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan setelah konsisten berada di level 5% selama 8 bulan terakhir. Selain itu, harga komoditas juga turun sementara suku bunga leasing atau kredit ada kenaikan, imbas dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Sementara di Oktober 2023, penjualan mobil secara wholesale mencapai 80.271 unit, naik tipis 0,4% dibandingkan September 2023, yang mencapai 79.919 unit. Sementara untuk penjualan secara retail tercatat mencapai 825.691 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2023, atau naik tipis 0,4% secara year on year dari 822.017 unit. Jika dilihat secara bulanan, penjualan retail menembus angka 79.451 unit di Oktober 2023 atau turun 1,9% dibandingkan September 2023 di 80.974 unit. Menjelang akhir tahun 2023, industri otomotif pun dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti kenaikan suku bunga, pergerakan nilai tukar rupiah yang fluktuatif hingga kampanye pemilu 2024. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya. Oke, pertumbuhan ekonomi kemarin kan agak melambat gitu ya. Kemudian sekarang data dari Gaikindo penjualan kendaraan melambat. Mungkin kalau semester ketiga ini memang cenderung turun dulu kali ya? Ya, katanya beberapa ekonom menyampaikan Kuartal 3 ya? Kuartal 3 itu secara tren biasanya menurun karena sepi isu lah ataupun mungkin sepi berbagai macam trigger lah. Tapi kan kalau mendekati akhir tahun biasanya ada libur Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian juga ada beberapa hal yang disampaikan juga pemerintah mengenai BLT El Nino gitu ya, yang akan disampaikan selama 2 bulan berturut-turut. Jadi mudah-mudahan nanti di kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meroket. Oke. Kalau kata Presiden Jokowi gitu. Dan juga tadi penjualan kendaraan begitu ya? Ya, baik. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya sesaat lagi.